Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat, selalu mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali lagi bersama aku Nurul. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah seorang pemuda yang tersesat bertemu dengan seorang ulama besar di tengah padang pasir, dan juga ulama tersebut memiliki banyak kekurangan, tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki, serta matanya buta. Sebelum lanjut kisahnya, teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu dan juga klik tanda loncengnya, dan selalu like, komen, dan share. Suatu ketika ada seorang pemuda yang tersesat di gurun pasir, kemudian melihat ada perkemahan yang terlihat kumuh teman-teman. Kemudian pemuda tersebut mendatanginya, memasukinya dan mengucapkan salam. Dan ada yang menjawabnya, yaitu seorang bapak tua. Bapak tua menjawab Waalaikumsalam dan mempersilahkan pemuda tersebut masuk. Dan setelah pemuda tersebut masuk, melihat keadaan bapak tua itu di tengah gurun pasir tinggal sendirian dengan keadaan matanya buta, kemudian tidak memiliki tangan dan juga tidak memiliki kaki. Kemudian pemuda itu bertanya kepada bapak tua, "Bapak tua, apakah engkau tinggal di sini sendirian? Tidak memiliki keluarga atau tidak memiliki anak?" Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang pemuda itu lontarkan kepada si bapak tua. "Bagaimana engkau bisa hidup di sini dengan keadaan baik-baik saja, sedangkan mata engkau buta, engkau tidak memiliki tangan, dan juga engkau tidak memiliki kaki?" Kemudian bapak tua ini menjawab dengan penuh rasa syukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala terus-menerus, bahwasannya dia sangat mensyukuri apa yang dia miliki. Bapak tua ini berkata bahwa aku masih memiliki lisan yang dapat berbicara, sehingga aku dapat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga aku memiliki telinga yang bagaimana aku dapat mendengar kata-kata yang engkau ungkapkan kepada saya. Bagaimana tidak di luaran sana memiliki lisan tetapi tidak digunakan untuk berzikir, namun mereka menggunakan lisan untuk berkata atau berucap yang jelek-jelek, dan juga mereka memiliki telinga dengan mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan lisan itu dengan baik, dapat berzikir dan juga selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, dan memiliki telinga untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Aku banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah gurun pasir ini. Namun aku sebetulnya sedang merasa kehilangan, wahai pemuda. Aku kehilangan anakku. Sudah 3 hari dia tidak pulang, karena yang setiap hari memberikan ku makan itu anakku, dan juga dia selalu menyuapiku setiap hari. Dialah anakku yang selalu membantuku beribadah, yang mengurusku setiap hari. Tolonglah para pemuda, carilah dia dan tolong bawa anakku kembali pulang. Kemudian pemuda ini terus mencari, dan kemudian bertemu anak bapak tua ini. Qadarullah telah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian pemuda ini bingung bagaimana caranya untuk mengatakan kepada bapak tua bahwa anaknya sudah meninggal dikarenakan diterkam oleh binatang buas. Pemuda itu kemudian kembali lagi ke rumahnya bapak tua dan juga menceritakan kisahnya Nabi Ayub alaihissalam. Sebelum pemuda ini menceritakan tentang berita duka anaknya yang telah meninggal dunia. "Wahai bapak tua, apakah engkau mengetahui tentang cerita Ayub alaihissalam? Bagaimana kisahnya Nabi Ayub alaihissalam yang Allah telah berikan banyak harta kepada Nabi Ayub, namun kemudian Allah ambil semua hartanya Nabi Ayub alaihissalam, dan Nabi Ayub alaihissalam tetap bersabar. Itu saja saya tahu cerita itu," kata si bapak tua.
Dan kemudian pemuda itu berkata lagi, bagaimana Allah memberikan anak-anak kepada Nabi Ayub, kemudian anak-anak Nabi Ayub meninggal dunia semua. Dan bapak tua itu berkata, ya tentu saja aku mengetahui tentang kisah Nabi Ayub itu. Kemudian pemuda itu dengan sangat bersedih hati dan mengatakan bahwa anak bapak tua telah meninggal dunia dikarenakan diterkam oleh binatang buas. Dan bapak tua itu dengan lembutnya berkata, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia adalah anak yang sangat berbakti, dia adalah anak yang sangat baik. Insya Allah Allah akan menempatkan dia di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, kata bapak tua. Pemuda itu sangat tertegun ya, melihat keistiqomahan, kesabaran, dan juga rasa syukur yang dirasakan oleh bapak tua. Sudah memiliki banyak kekurangan ya, karena memiliki mata yang buta, tidak memiliki kedua tangan, tidak memiliki kedua kaki, dan juga ditinggalkan oleh anaknya yang setiap harinya selalu mengurusi bapak tua itu dan juga menyuapinya, membantunya untuk beribadah. Tapi bapak tua itu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan alasan bahwa si bapak tua ini memiliki banyak sekali yang kelebihan-kelebihan yang Allah berikan ke bapak tua itu, sebagaimana yang sudah bapak tua tadi ceritakan. Dia memiliki lisan yang dimana lisannya dia pergunakan untuk membaca ayat suci Al-Quran, memuji Allah, dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dimana banyak di luaran sana orang memiliki lisan digunakan untuk menggunjing orang, menghina orang ya, dan juga menggunakan lisannya itu untuk hal-hal yang tidak baik. Dan juga bapak tua tadi berkata dia memiliki telinga yang bagaimana dia gunakan telinga itu untuk mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran ya. Dia pergunakan pendengarannya itu untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Bagaimana di luaran sana banyak orang-orang yang mempergunakan telinganya itu untuk mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Dan juga bapak tua itu menceritakan bahwa Allah menganugerahkan, memberikan kepadaku akal pikiran ya, bagaimana aku menggunakan akal pikiran ini untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dimana di luaran sana banyak manusia yang menggunakan akal pikiran dengan hal yang tidak baik ya. Disitulah kita dapat belajar bahwasannya banyak sekali di antara kita ya yang selalu mengeluh. Diterpa ujian, diterpa masalah, kita banyak mengeluh, merasakan bahwa beban kita berat, merasakan bahwa Allah itu tidak adil. Sesungguhnya Allah memberikan kita masalah, memberikan kita ujian, bahkan kita sakit, dan juga sampai duri yang menusuk kita sekecil jarum, kata Rasulullah SAW, bahwa itu jalan kita untuk diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau kita mendapatkan ujian yang besar ya, kita setiap hari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memohon ampun kepada Allah. Nah, Allah memberikan jalan kepada kita untuk mengampuni dosa kita dengan cara Allah memberikan ujian-ujian, masalah kepada kita bertubi-tubi. Itu semua hanya untuk mengampuni dosa-dosa kita dan juga menaikkan derajat kita. Untuk itu kita harus banyak bersyukur dan juga bersabar. Syukur dan sabar ini saling berdampingan, di mana kita sudah menceritakan, sudah mendengar cerita kisah bapak tua tadi ya, yaitu bernama Abu Kilalah. Ya, di situ saja yang saya ceritakan. Nantikan kisah-kisah yang lainnya, dan jangan lupa klik tanda loncengnya agar teman-teman segera dapat melihat vlog-vlog aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.